warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a huda. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil alam. Sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut ya. Di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum akal. Jadi kalau mendengar istilah wajib, mungkin, mustahil, itu namanya istilahnya dalam ilmu kalam apa? Hukum akal. Hukmun akli. Ada wajib, artinya apa wajib? Wajib itu artinya sesuatu yang tidak mungkin tiada. Kalau tidak mungkin tiada berarti apa? Harus ada. Kenapa harus ada? Kalau kita bicara zat Allah, wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa wujud Allah harus ada? Jazil. Kenapa wujud Allah harus ada? Kalau ada yang nanya tiba-tiba nih, wujud Allah itu kenapa sih harus ada? Nah, itu salah jawabannya. Itu jadi pertanyaan, kenapa dia wajib ada? Kenapa wujud Allah wajib ada? Jawabannya karena dia wajib ada. Itu namanya daur dong. Ambil. Kenapa wujud Allah itu harus ada? Ada syekh sahal. Tanpa adanya Allah Tidak akan ada alam semesta ini. Karena alam semesta ini bergantung kepada sebab. Ya kan? Dan sebabnya ini yang menjadi sebab asal muasal segala sesuatu yang berwujud ini pastilah dia harus ada. Dalam arti apa? Keberadaannya tidak bergantung kepada yang lain. Karena kalau dia bergantung kepada yang lain bergantung kepada yang lain, maka akan terjadi namanya tasalsul. Untuk menghindari kemustahilan tasalsul atau regresi yang tidak berujung itu, maka akal sehat kita meniscayakan adanya wujud yang wajib. Wujud yang wajib itu apa artinya? Tidak menerima ketiadaan. Jadi pertanyaan keliru kalau dikatakan, mungkin nggak Allah meniadakan dirinya? Bisa nggak Allah meniadakan dirinya? Misalnya ada yang nanya begitu ya. Itu mukhalaf toh. Ya kan? Kelirunya di mana? Karena dia memungkinkan ketiadaan sesuatu yang dia sendiri tidak menerima ketiadaan. Paham nggak? Sebagaimana keliru juga kalau ada yang bertanya, bisa nggak Allah menciptakan zat seperti dirinya? Gitu ya. Kenapa? Karena menciptakan itu artinya mengadakan dari ketiadaan. Sementara zat Allah yang wajibul wujud itu tidak menerima keterciptaan. Tidak bisa diadakan. Dia ada dengan dirinya sendiri. Sekarang paham ya? Paham kenapa sekarang kita katakan bahwa harus ada wujud yang wajib? Jawabannya seperti tadi. Selain Allah semuanya terkategorikan mungkin. Nah, wujud itu cuma ada dua. Ada yang mungkin, ada wajib. Ada wajib, ada mungkin. Sesuatu yang tidak ada, itu namanya mustahil. Tidak ada karena dirinya sendiri ya. Kita sudah bahas bahwa wajib itu ada wajib lidzatihi, ada wajib li ghairihi. Masih ingat ya? Ilah dan ma'lul. Likulli ma'lul labudda lahu min illah. Artinya ilah itu menjadi wajib bagi ma'lul kan? Tapi wajibnya li ghairihi. Sementara yang wajib li ghairi itu pada hakikatnya mungkin lidzatihi. Gitu ya. Mustahil juga demikian. Ada mustahil lidzati, ada mustahil li ghairihi. Mukjizat Nabi itu semuanya berkaitan dengan yang kategori ini, mustahil li ghairihi. Tapi yang mustahil li ghairi ini pada hakikatnya mungkin lidzat. Kenapa mungkin lidzatihi? Karena akal kita memungkinkan keberadaannya. Tongkat membelah lautan, tongkat menjadi ular, gitu kira-kira ya. Akal kita memungkinkan. Itu mustahil, betul mustahil. Tapi mustahil li ghairi, mustahil adi namanya. Mustahil adi itu apa? Mustahil berdasarkan kebiasaan. Ya, contohnya sudah kita paparkan. Di sini contoh yang beliau paparkan apa? Yang wajib itu pertama zat Allah Subhanahu wa taala atau tahayyuz zil jirim. Masih ingat ya tahayyuz zil jirim maksudnya apa? Kebertempatan bagi jism. Kebertempatan itu wajib. Kenapa? Karena jism tidaklah dinamai jism kecuali dia bertempat atau menempati ruang kosong. Kemudian yang mungkin, contohnya apa kata beliau? Yang apa namanya? Mana nih? Yang mustahil.
Aywa, sekutu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil wahdaniyah, dalil tamam, dalil tawarud seperti yang akan kita bahas nanti, itu tidak memungkinkan adanya dua Tuhan atau lebih. Tuhan itu pastilah hanya ada satu. Jadi argumennya rasional ya. Kalau mengatakan kenapa Tuhan itu harus satu, kita punya paparan argumen yang rasional. Di samping juga ada argumen tekstual atau dalil naqli. Laukana gimana ayat Qur'annya? Laukana fi ma alihatun illallah la fasadata, ya kan? Kemudian yang mustahil kalau berkaitan dengan jism. Jism dikatakan tidak bergerak juga tidak diam, itu mustahil, ya kan? Harus tersifati oleh salah satunya. Oke. Tetapi bergeraknya jism itu sendiri, sekarang misalnya kita lihat ini handphone, ini diam ya. Mungkin nggak dia bergerak? Akal kita mungkin kan nggak dia bergerak, ya kan? Itu namanya mungkin. Sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ini kan bergerak, tidak berdiam nih. Kalau bisa dia bergerak, akal kita memungkinkan atau enggak? Mungkin. Ketika dia bergerak, akal kita memungkinkan dia diam atau enggak? Nah, jadi disifatinya jism oleh salah satu gerak atau diam, ya, dengan pemanaan seperti ini, itu termasuk sesuatu yang mungkin. Adakah kemungkinan keempat? Enggak ada. Oke, dan ini penting ya. Bismillah, sekarang kita akan masuk ke halaman di sini di kitab saya halaman 22 ya. Terbitan apa namanya ini? At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yajibu ala kulli mukallafin. Itu kan? Wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu apa artinya? Orang yang dibebani oleh aturan agama. Kallafa yukallifu taklifan. Mukallaf artinya yang dibebani. Siapa? Ya orang akil balik, yang berakal. Nah, ini penting. Setiap orang yang sudah mencapai kedewasaan, ya sudah akil balik, berakal sehat, panca indera sehat, siapapun orang itu, dia wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keyakinannya. Bagaimana sekarang kalau ada orang non-muslim, terlahir di lingkungan Kristen, terlahir di lingkungan Buddha, terlahir di lingkungan Hindu. Kan saya nggak minta sama Allah, katanya ditakdirkan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Hindu. Kenapa saya dimasukin neraka? Kan gitu kira-kira. Suka ada kan orang begitu kan? Saya kan Allah kan menghendaki saya lahir di lingkungan Kristen, lahir di lingkungan Hindu, Buddha dan lain-lain. Kenapa nanti saya jadi masuk neraka? Kan gitu kira-kira. Dia lupa bahwa meskipun ada orang dilahirkan di lingkungan agama yang berbeda, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, mereka itu punya akal sehat, ya enggak? Mereka itu punya kebebasan berpikir, mereka itu punya panca indera yang sehat. Selama mereka punya itu, mereka wajib mencari kebenaran. Paham enggak? Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kelak Anda selama di dunia diberikan akal sehat, diberikan kebebasan, diberikan kemampuan belajar, kemampuan mengakses, mencerna, tapi Anda gak gunakan itu, tiba-tiba Tuhan menghukum Anda. Jangan salahkan Allah. Allah sudah menurunkan agamanya, ya kan? Untuk belajar Islam zaman sekarang kita bukan perkara yang sulit lagi, ya kan? Buku-buku banyak, internet banyak, YouTube banyak, kiai-kiai banyak, ceramahnya kan gitu kira-kira. Semua manusia yang berakal sehat, akil balik yang sudah mukallaf itu berkewajiban. Kalau yang Muslim mempelajari dasar-dasar keyakinannya dengan matang, melalui dalil-dalilnya, karena nggak cukup hanya iman ikut-ikutan saja, gitu ya, yang taklid saja. Yang non-Muslim juga sama berkewajiban. Berkewajiban apa? Mencari jalan kebenaran. Kalau dia terus-menerus mencari jalan ini, kalau orang non-Muslim ya, misalnya orang terakhir di lingkungan Kristen nih, akhir balik usia 15 misalnya ya, katakan udah selesai SMA, dia mulai mencari, mana sih agama yang benar itu? Agama Islam kah? Agama Kristen kah? Buddha kah? Konghucu kah? Dan lain-lain. Dia mencari dengan kejujuran. Dia terus-menerus belajar, berpikir, mencari kebenaran gitu. Tiba-tiba di pertengahan jalan, misalnya dia tiba-tiba wafat, tiba-tiba mati. Bagaimana hukum orang ini? Kafir atau bukan? Kafir atau bukan? Azil. Bukan orang kafir. Bukan orang kafir. Kenapa? Karena dia sudah mengupayakan untuk mencari kebenaran itu. Kapan seorang dikatakan kafir? Kalau sudah sampai kepadanya dakwah, ajakan berislam. Gitu ya. Disampaikan dengan cara yang benar. Dia juga bisa mencerna dakwah itu. Gitu ya. Tapi dia mengingkari dengan kesombongan. Paham nggak? Paham nggak? Jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab,
orang-orang kafir Quraisy, mereka sudah sampai kepada mereka dakwah kan dari Nabi dan para sahabatnya. Kemudian apa? Yang menyampaikannya siapa itu? Nabi sendiri langsung, ya kan? Ya enggak? Mereka bisa mencerna dakwah itu atau enggak? Bisa mencerna. Karena mereka punya akal sehat, punya panca indera yang sehat, punya pendengaran, punya penglihatan, ya kan? Tetapi mereka menolak dengan kesombongan. Khawatir jabatan atau kedudukan sosial yang disingkirkan oleh Nabi, ya kan? Karena ada gengsi dan lain-lain. Karena mementingkan kepentingan duniawi dan seterusnya. Itu yang kafir sesungguhnya itu. Adapun orang tanpa dia minta lahir di lingkungan non-muslim misalnya ya, tiba-tiba di kemudian hari akalnya tergerak untuk mencari kebenaran, mencari mana agama yang benar, dan dia mencari itu dengan penuh ketulusan dan kejujuran, dan dia sungguh-sungguh. Ini pendapat saya satu, ya, yang saya mengucapkan tadi itu pernyataan saya satu dalam buku Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Itu ada pernyataan beliau bahwa orang yang terus-menerus mencari kebenaran, agama yang benar maksudnya begitu, dan dia terus-menerus dengan penuh kejujuran dan ketulusan gitu ya, ingin mencari kebenaran, tiba-tiba di pertengahan jalan dia wafat, maka dia tidak termasuk orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia boleh jadi dipandang kafir di mata manusia. Orang mengenalnya dia orang Kristen, ya kan? Tapi kalau dibalik identitas kekristenannya itu dia berusaha mencari kebenaran Islam, dia mempelajari terus-menerus, kan banyak orang-orang begitu. Ya kan? Dan hatinya selalu membuka diri. Kalau Islam ini terbukti agama yang benar, maka saya akan menerima. Tiba-tiba nggak sempat. Dia sudah ada tekad begitu ya. Ada tekad ketulusan semacam itu. Tiba-tiba nggak sempat. Apa hukumnya? Dia tidak dihukumi kafir. Kalaupun dia masuk neraka, kalaupun ya, tidak akan diabadikan di neraka. Yang diabadikan di neraka itu orang yang tadi itu sudah sampai kepadanya dakwah, dia bisa mencerna dakwah itu, dakwahnya pun disampaikan dengan cara yang baik, ya jelas gitu ya, oleh ahlinya pula, kemudian dia menolak dengan kesombongan, dengan hatinya. Dia tahu itu benar tapi menolak dengan hatinya. Paham? Nah, kita sebagai seorang mukallaf punya kewajiban. Apa kewajibannya? Yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Walau minal awam, sekalipun dari orang awam. Wal abid, abid itu hamba sahaya ya. Wal khadim, pembantu. Jadi setiap manusia dengan strata sosialnya yang berbeda-beda, mau itu atasan, bawahan, karyawan, bos, gitu ya, pembantu, hamba sahaya, budak dan semacamnya, selama dia sudah berstatus sebagai mukallaf, ya, orang beragama nih, yang sudah dibebani, saya sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah selesai sampai di situ? Jadi ada orang asyhadu an la, sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Apakah sudah selesai sampai di situ? Enggak. Dia punya kewajiban. Dan kewajiban ini penting ya, karena sekian banyak orang beragama, dia tahu tata cara sholat, tahu tata cara beribadah, tapi nggak mau tergerak untuk memperbaiki keyakinannya. Jangan-jangan selama ini dia memeluk keyakinan yang salah, atau dia berkeyakinan hanya karena ikut-ikutan saja. Nah, hukum mempelajari ilmu ini, hukumnya fardu ain. Jangan salah ya. Fardu ain itu artinya apa? Wajib bagi setiap individu. Kalau dia nggak mempelajari, dia berdosa. Bahkan boleh jadi imannya tidak diterima. Karena iman seorang muqallid, kata Imam Laqani apa? La yakhlu min tardid, ya kan? Masih bisa mendapatkan ancaman ketika ada orang-orang melontarkan syubhat, ya kan? Entah itu dari kalangan mana, kalau dia tidak punya argumen atau landasan dalil-dalil atas keimanannya, dia akan mudah roboh keimanannya, ya kan? Nah, itu wajib mempelajari ini. Apa yang pertama kali wajib dipelajari? Ayyarifa. Hendaknya dia mengetahui ma yajib fi haqqihi ta'ala. Apa-apa yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut haqqi itu artinya haqqu bimana zat ya. Fi haqqihi fi dzatihi ta'ala. Wa ma yastahil, dan apa yang mustahil, wa ma yajuz, dan apa yang jaiz atau boleh. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini ayat menarik ya. Untuk membuktikan apa? Coba kita baca ayatnya. Fa'lam. Garis bawahi kata fa'lam. Fa'lam itu maksudnya apa? Ketahuilah. Dari situ muncul kata ilmu. Kata ilm itu kan itu fi'il amr kan? Dari kata ilm. Ilm. Quran mengatakan ketahuilah. Maksudnya apa coba? Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang beriman tiada Tuhan selain Allah itu harusnya didahului oleh pengetahuan terlebih
dulu. Nggak boleh Anda mengatakan, bukan nggak boleh, nggak sempurna keimanan Anda ketika mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ada landasan ilmunya. Paham nggak? Quran mengatakan begitu, bayangkan coba. Fa'lam, ketahuilah. Pelajari terlebih dulu. Tanamkan ilmu yang matang. Belajar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jangan sampai Anda beragama, percaya kepada Allah, tapi hanya karena bapak saya mengatakan begitu, ibu saya mengatakan begitu. Itu iman semacam itu layak diragukan kesahihannya ya. Jadi Quran begitu. Nah ini juga menjadi bantahan atas pandangan sekian banyak orang yang memandang bahwa sekali lagi seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa keyakinan dalam Islam itu atau keyakinan teologi ya, itu tidak punya landasan ilmiahnya. Oke? Di Quran mengatakan, dalam klaim akan keberadaan Tuhan saja, Quran mengatakan, alam. Jadi betapa dalam Islam itu akidah itu padanya adalah ilmu. Ilmu dan akidah itu adalah dua kata yang maknanya kadang merujuk pada makna yang sama. Ilmu itu apa artinya? Pernah kita jelaskan. Ilmu dalam akidah itu apa artinya? I'tiqad jazim mutabiq lil waqi nasya'an dalil. Akidah juga begitu kan? Jadi jangan pernah punya anggapan bahwa teologi atau masalah akidah itu hanya kepercayaan saja. Kalau kita bicara dalam akidah Islam loh ya. Kalau bicara akidah dalam umat agama lain, mungkin ya. Mereka punya keyakinan doktrin A, B, C, D, karena memang para pembesar agamanya bilang begitu. Warisan dari sononya begitu. Nggak ada dalilnya. Di Islam nggak mengenal begitu. Paham ya? Itu bukti ini. Fa'alam, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini yang pertama wajib kita pelajari. Wajib kita ketahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Sekarang kalau mau kita ringkas, yang wajib bagi Allah itu apa? Kita akan menjawab sifat 20. Bukan sifat 20, bukan sebetulnya sifat 20 itu hanya rincian aja ya. Tapi intinya apa? Wajib bagi Allah seluruh sifat yang menunjukkan makna kesempurnaan, keindahan, dan keagungan. Itu seorang muslim wajib berkeyakinan begitu. Pasti ada yang nanya, emang kenapa? Kenapa Tuhan tuh harus sempurna, harus maha indah, harus maha agung? Kenapa? Ya enggak? Kalian nanya begitu enggak? Kenapa Tuhan tuh nggak sama kayak kita aja? Ya kan? Mungkin ada yang nanya begitu kan? Tahu nggak jawabannya apa? Salah satu jawabannya begitu. Tapi jawabannya malah masuk akal begini. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, sifat wujudnya sudah pasti wajib. Ya kan? Wajib dalam arti apa kita katakan tadi? Bahwa keberadaan dia tidak bergantung kepada yang lain. Sementara segala sesuatu selain dia itu bergantung kepada yang lain. Jadi dari status ontologisnya saja, kalau gitu artinya wujudnya ya, itu berbeda dengan makhluk. Coba sekarang saya tanya, mana yang lebih sempurna? Wujud yang bergantung kepada yang lain atau wujud, menurut akal sehat kita nih, wujud yang bergantung kepada yang lain atau wujud yang tidak bergantung kepada yang lain? Mana yang lebih sempurna menurut akal sehat kita? Wujud yang tidak bergantung dong. Wujud yang ada karena dirinya sendiri. Otomatis wujud semacam ini yang berbeda dari segala wujud karena hanya dia yang wujudnya karena dirinya sendiri ini, itu kan sudah menunjukkan kesempurnaan, ya enggak? Otomatis seluruh sifat yang dia miliki haruslah kenapa harus sempurna? Karena wujud dia sendiri adalah wujud yang sempurna yang tidak ada padanannya, paham enggak? Masuk akal nggak itu penjelasan, ya kan? Jangan masuk akal. Jadi kalau dikatakan Tuhan tuh harus maha sempurna, maha ini, maha itu, maha ini, memang akal sehat kita mengatakan begitu. Karena wujudnya sendiri adalah wujud yang tidak ada padanannya, tidak ada tandingannya. Wujudnya sendiri adalah wujud yang istimewa, yang ada karena dirinya sendiri. Sementara alam semesta memang wajar memiliki kekurangan. Karena sejak awal wujudnya saja sudah bergantung kepada yang, paham nggak? Paham ya? Nah, apa yang mustahil bagi Allah? Kebalikannya, mustahil bagi Allah tanpa harus kita rinci gitu ya. Segala sifat yang menunjukkan kekurangan, kecacatan, dan hal-hal yang semacamnya. Mustahil. Apa yang boleh bagi Allah? Allah boleh melakukan apa saja yang mungkin. Sekarang bisa kita lagi ngaji nih, tiba-tiba Allah mengirim malaikat Israel mencabut salah seorang nyawa. Mungkin atau mustahil itu? Mungkin. Itu sifat yang sifat jaiz bagi Allah, gitu ya. Kenapa Allah boleh melakukan itu? Karena dia penguasa segala-galanya.
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, gitu kan? Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Kenapa? Tentang apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena dia pemilik dari semua makhluk. Dan menurut akal sehat kita lagi-lagi, orang atau bukan orang, sosok yang memiliki segala sesuatu, dia berhak untuk melakukan apa saja tentang sesuatu yang sudah dia ciptakan itu, ya kan? Kita aja sekarang, kalau sekarang saya punya laptop nih, dan laptop itu bukan laptop ini milik saya, bukan milik antum, ya kan? Kalau saya pengen beginiin begitu, kan boleh-boleh aja, kan milik saya, ya kan? Boleh-boleh aja, itu ya. Ini sengaja kita memaparkan supaya semakin mantap keyakinan kita bahwa seluruh doktrin atau ajaran keislaman dalam hal akidah itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum akal, ya. Oke. Jadi kalau dikatakan Anda percaya Tuhan yang Maha Sempurna, itu cuma dogma, itu cuma alas kepercayaan. Enggak, siapa bilang itu akal sehat kita mendisayangkan begitu. Gitu ya. Wal ma'rifatu huwa. Nah, yang pertama kan kita harus tahu ya. Tahu tentang apa yang wajib, mungkin dan mustahil bagi Allah. Jadi setelah akal kita sampai pada kesimpulan Allah ada, akal kita sampai pada kesimpulan itu kan, gimana dalil terkuatnya kemarin? Alam ini adalah wujud yang mungkin. Mungkin dalam arti apa? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Menurut hukum kausalitas, menurut akal sehat kita, asas hukum sebab akibat, tidak mungkin ada sesuatu yang tadinya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, setara begini. Lalu dia mengadakan dirinya sendiri, mungkin nggak? Mungkin nggak ada sesuatu tadinya mungkin ada, mungkin tidak ada, lalu dia mengadakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Oleh karena itu alam yang mungkin ini pastilah bergantung pada sebab, ya kan? Akal sehat kita nih mengatakan itu sebabnya ini Tuhan atau bukan, maksudnya wajib atau bukan. Kalau dia mengatakan oh ini enggak, ini juga mungkin sama wujudnya, berarti dia bergantung kepada yang lain. Yang lain ini mungkin atau enggak. Kalau dikatakan mungkin, kita akan bertanya lagi siapa yang menjadi sebab ini, terus menerus begitu. Dan akal kita tidak memungkinkan adanya tasalsul atau regresi yang tidak berujung. Kita sudah paparkan buktinya. Otomatis pada akhirnya harus ada satu wujud yang dia itu ada karena dirinya sendiri, dan dia menjadi sumber atau asal muasal dari segala sesuatu yang berwujud. Dia menjadi pencipta, sebab utama dari segala sesuatu yang berwujud. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Akal sehat kita sampai pada kesimpulan itu kan? Tapi sekarang kita tanya sama akal sehat kita. Kalau sekarang misalnya kita singkirkan, ini Quran nggak kita baca, ini hadis nggak kita baca. Ayo, mari manusia secerdas apapun. Aristoteles lah, Aristoteles itu ya. Orang kurang cerdas apa coba, ya kan? Suruh dia menjelaskan sifat-sifat Tuhan itu seperti apa. Bisa nggak akal sehat, akal kita? Akal kita bisa nggak menjelaskan rincian dari sifat-sifat Allah itu? Bisa atau enggak? Nggak bisa. Kita itu bisa tahu Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha memberi rezeki, Allah maha ini, Allah maha itu, karena ada panduan wahyu. Ya kan? Dari wahyu itu akal kita kemudian baru mulai memahami. Paham nggak? Kalau tidak ada wahyu, akal kita itu nggak bisa menjelaskan Tuhan, sifat-sifat Tuhan sebagaimana adanya. Karena yang paling tahu tentang satu sosok adalah dirinya sendiri, ya kan? Jadi kalau kita pengen tahu Tuhan yang benar itu yang mana sih, gitu ya? Kan suka ada yang nanya begitu. Ini kok Tuhan Kristen beda sama Tuhan Islam, itu Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Jawaban kita apa? Yang paling tahu tentang Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Terus kalau pengen tahu penjelasan tentang Tuhan yang benar itu yang mana? Cari agama yang dia itu terbukti benar-benar berasal dari Tuhan, gitu loh, paham nggak? Kalau agama itu kewahyuannya bisa dibuktikan berasal dari Tuhan, seperti halnya Al-Quran ya, karena mukjizat, itu kan. Kalau Al-Quran ini terbukti berasal dari Tuhan, bukan dari manusia biasa, maka otomatis penjelasan tentang Tuhan yang ada di dalamnya itu pasti sahih. Paham nggak? Gitu ya. Ini mungkin ke depan kayaknya kita di rumah aja ya. Hah? Maksudnya? Secara hakikat ya. Terus kenapa masalahnya? Ayo kafir
kafir dari sudut pandang manusia jadi begini. Orang bisa saja memandang seorang itu sebagai orang kafir. Tapi pada hakikatnya kan kita nggak tahu. Kecuali kalau dia secara terus terang mengatakan, saya ini, misalkan saya lah, fulan ini mengatakan, saya tidak percaya Tuhan. Saya mengingkari keberadaan Tuhan, saya mengingkari agama, saya mengingkari Nabi. Itu kafir. Kalau dia dengan hatinya mengatakan begitu, dia kafir dari sisi hakikat, juga kafir secara zahir, ya kan? Adapun orang kadangkala punya identitas misalnya non-muslim ya, kita kan nggak pernah tahu isi hatinya. Jangan-jangan selama ini dia melakukan pencarian tentang kebenaran Islam, gitu ya, dengan hatinya, dan dia jujur dalam pencariannya itu, sungguh-sungguh pula mencari benar nggak sih Nabi Muhammad itu Nabi, itu Yesus itu benar Tuhan atau bukan sih, benar nggak sih Tuhan itu cuman hanya ada satu, dan dia terus mencari dengan penuh kejujuran loh ya, bukan sebatas pencarian ngasal gitu. Orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan pencarian itu nggak mungkin dikatakan kafir. Kenapa? Karena orang dikatakan kafir itu kalau memiliki unsur pengingkaran. Nah, orang kayak gitu mengingkari atau enggak? Paham maksud saya? Paham enggak? Orang dikatakan kafir kalau dia mengingkari kan? Paham enggak? Iya, di sisi manusia dia akan dipandang kafir kalau dia tidak bersyahadat. Iya kan? Tapi kita bicara dalam ranah yang hakiki gitu ya, dalam hakikatnya orang semacam itu kafir atau enggak? Pada sesuatu itu. Dan memang benar kan? Masa orang dikatakan kafir kalau dia dalam pencarian kebenaran, masa dia dikatakan kafir? Meskipun belum bersyahadat, karena ulama sendiri berbeda pendapat. Apakah ketika orang beriman itu wajib mengucapkan talaffuz bi syahadatain amla? Kenapa? Jadi pelafalan 2 kalimat syahadat itu hanyalah syarat orang diberlakukan sebagai muslim. Paham nggak? Dia diberlakukan sebagai muslim. Kalau misalnya dia ingin menikah dengan orang muslimah berarti boleh gitu ya. Kalau nanti dia mati di kuburan orang-orang muslim. Jadi dengan orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia wajib diperlakukan sebagai muslim. Sebagaimana muslim yang lain. Gitu ya, paham nggak? Kalau dia mati wajib disolatinya, wajib. Paham ya? Paham nggak? Nah, tetapi iman yang bisa menyelamatkan seorang di akhirat kelak itu adalah iman yang ada di sini. Bagaimana kalau dia nggak sholat? Bagaimana kalau dia nggak ibadah? Dia berdosa, dosa besar. Tapi kan kita tahu bahwa iman itu, selama imannya sahih loh ya, percaya Allah, percaya Nabi Muhammad, percaya hari akhir, percaya malaikat, percaya Rasul, rukun iman semuanya dia percayai. Cuman dia nggak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iman yang ada di dalam hatinya itu bisa menyelamatkan dia. Kalaupun masuk neraka dia tidak akan diabadikan. Mukhallad, ghairu mukhallad, paham nggak? Karena yang menjadikan seseorang abadi di neraka itu apa? Mati dalam keadaan kafir. Mati dengan membawa kekufuran, pengingkaran kepada ajaran Allah gitu. Paham nggak? Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kan kita perlu pembedaan identitas nih. Ini muslim, ini non-muslim. Gimana caranya? Ucapan 2 kalimat syahadat. Hatta orang munafik sekalipun, kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan kita nggak pernah tahu juga. Ada kalanya orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi isi hatinya mengingkari. Iya nggak? Ada kan? Tapi kita wajib memperlakukan dia sebagai muslim. Urusan hati biar Allah aja. Paham nggak? Paham sampai di sini ya? Hatta layal tabis. Wal ma'rifah. Nah, sekarang kita bicara ma'rifah di sini bisa juga kita maksudkan sebagai iman ya. Iman atau akidah. Kan tadi yajibu ayya arifah. Yajibu ala kulli mukallafin ayya arifah. Ma'rifah itu apa? Wa idrakun. Nah, ini pengertian yang sudah kita paparkan tentang iman. Idrakun jazimun bahtun. Idrakun jazimun atau pengetahuan yang bersifat pasti. Jadi nggak boleh Anda hanya beriman kepada Allah itu 70% saja. Harus pasti. Baru dikatakan sebagai iman yang sahih. Idrakun jazimun bahtun. Bahtun ay mahdun. Yang murni gitu ya. Yang apa tuh? Bahasa selainnya apa selain murni? Yang tidak ada campuran, yang benar-benar murni. Jadi pengetahuan yang bersifat pasti, yang benar-benar murni dari berbagai keraguan gitu ya. Laisa mahu taraddudun. Tidak ada keraguan sama sekali. Muwafiqun sesuai. Lima fil waqi dengan kenyataan. Nasyi'un an dalil
dan terlahir dari adanya dan terakhir dari dalil. Inilah pengertian iman dalam versi agama kita ya. Iman atau pengetahuan dalam ilmu kalam itu diartikan sebagai idrakun jazimun, atau bisa juga dengan menggunakan i'tiqadun jazimun, itu kan bahtun, kalau boleh berikan tambahan bahtun ay mahdun ay kholisun, yang murni, laisa mahu taraddudun, tidak ada keraguan sama sekali, muwafiqun lil waqi, sesuai dengan kenyataan, nasyun andalil, terlahir dari dalil. Sekarang sekali lagi, dengan adanya konsep keimanan semacam ini, maka tidak ada tempat dalam Islam orang meyakini A, tapi nggak ada dalilnya sama sekali. Atau cuma sebatas percaya saja. Loh, tapi kan ada orang-orang Islam yang kalau beriman itu mereka nggak tahu dalilnya. Iya nggak? Nah, Anda harus bedakan antara pengetahuan orang Muslim terhadap akidah keislaman dengan akidah keislaman itu sendiri. Ya, ya orang Muslim nggak semuanya tahu tentang dalil-dalilnya, ya nggak? Coba tanya sekarang orang Muslim di luar sana tuh. Ini Quran, ini kalam Allah atau bukan? Mereka akan jawab iya. Coba kalau kita tanya dalilnya, apa bukti kalau ini kalam Allah? Tahu mereka? Mereka nggak tahu. Tapi ketidaktahuan orang Muslim tentang keyakinannya bukan berarti ketiadaan dalil, paham nggak? Ini penting ya. Ketidaktahuan akan sesuatu bukan berarti atau tidak lantas menunjukkan ketiadaan sesuatu itu. Paham nggak? Jadi kalau orang nggak tahu sesuatu, bukan berarti dia tuh nggak ada gitu loh, paham nggak? Iya dong. Paham nggak? Paham ya? Kan sering sekarang kita menjumpai orang nggak ada, bukan nggak ada, Anda nggak tahu, ya kan? Dan sesuatu yang tidak Anda tahu itu bukan berarti tidak ada, ya kan? Persis itu seperti Mu'in Sirik ketika bicara syahadat. Bagi dia syahadat itu kan bukan berasal dari Nabi. Syahadat yang kita ucapkan itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, kan aneh itu ya. Orang Nabi itu turun ke alam dunia mengaku sebagai Nabi. Terus gimana kalau ada orang pengen beriman kepada Nabi? Lafaz apa yang dia ucapkan untuk membedakan ini muslim dengan non muslim, ya nggak? Pasti dari Nabi lah, ya kan gitu kan? Oh, Nabi itu datang untuk mengatakan aku adalah Rasul untuk kalian, aku adalah Nabi. Kalau mau beriman gimana ceritanya? Menurut akal sehat gimana coba kalau kita beriman sama Nabi? Kan ini orang mengaku sebagai Nabi nih, datang dengan bukti-bukti kan? Saya pengen beriman. Ya bersaksilah, bersaksi bahwa Tuhannya itu benar-benar ada, Esa, dan beliau adalah Nabi. Dengan adanya kejelasan semacam itu, bagi dia katanya syahadat itu nggak berasal dari Nabi. Dengan alasan apa katanya? Nggak ada bukti historisnya. Nggak ada bukti historis dalam artinya bukti tertulisnya, bukti fisikalnya, kayak poin, prasasti, gitu tulisan asyhadu alla ilaha illallah. Padahal kan di Quran juga ada. Meskipun kan nggak digabungkan, memang iya gitu loh. Kan di Quran nggak ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah, tapi kan nggak harus, ya kan? Paham nggak? Di hadis kan banyak juga, tapi dia nggak memandang riwayat-riwayat yang mutawatir itu sebagai bukti historis. Padahal itu kurang historis apa coba? Bukti orang banyak itu kan, berjibun dari generasi ke generasi bilang asyhadu alla ilaha illallah. Tapi hatta kalaupun kita ikuti logika berpikirnya, karena katanya baru ada koin yang bertuliskan syahadat itu pada masa Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Jadi kalau begitu syahadat itu asalnya dari Bani Umayyah. Coba itu istilahnya kayak gitu, coba itu betapa hancurnya orang begitu kan. Anggaplah itu benar ya, tapi kan bukan berarti sebelumnya nggak ada, ya nggak? Bisa jadi di zaman sahabat itu ada, bukti tertulis itu ada, cuman nggak sampai dan kita nggak tahu. Ketidaktahuan kita tentang sesuatu bukanlah alasan untuk menafikan keberadaan sesuatu yang tidak kita ketahui, itu paham nggak? Gitu. Penting belajar logika begitu ya. Yajibu syar' wa yajibu syar'an ala man dzukira wujuban ain. Wajibu syar'an, wajib dan wajib syar'an secara syariat ala man dzukir atas apa namanya yang tadi disebutkan itu. Siapa ala man dzukir itu? Mukallaf ya. Wujuban ainiyah, dengan kewajiban yang sifatnya tertentu. Fardu ain namanya, fardu ain. Ma'rifatu kulli aqidatin bidalilihal ijmali. Mengetahui setiap akidah atau butir keyakinan bidalilihal ijmali, dengan dalilnya yang bersifat global atau umum. Jadi yang pertama-tama wajib diketahui apa? Nah, pertama ini,
Orang yang pengen mengoreksi akidahnya, pertama-tama dia harus koreksi dulu tentang konsep keimanan. Bahwa iman dalam Islam itu harus keyakinan yang bersifat pasti, jazim, ya kan? Yang sesuai dengan kenyataan dan terlahir dari paparan atau adanya dalil. Koreksi dulu itu. Jangan punya pandangan bahwa iman itu cuma sebatas percaya aja. Paham? Bisa koreksi. Kemudian setelah itu dia wajib mengetahui apa yang wajib, mustahil, dan mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah akalnya sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu benar-benar ada. Oke? Gitu kan? Nah, kemudian dia harus tahu dalilnya. Kan tadi dikatakan iman itu apa? Nasyian dalil. Berarti dia harus tahu dalilnya. Dalilnya yang kayak gimana? Bagi orang awam, cukup dengan dalil-dalil yang umum. Meskipun sebetulnya ya di era sekarang, di mana kita sekarang bersentuhan dengan media sosial, dengan YouTube, di mana pikiran-pikiran modern, pikiran-pikiran yang menyimpang itu berseliweran di mana-mana, sangat ditekankan kepada semua muslim untuk mengetahui dalil yang tafsiri itu. Meskipun nggak harus baca buku-buku kalam yang tebalnya kayak gini, mau ini 8 jilid itu. Cukup tahu dalil, minimal kalau misalnya ada orang meragukan dia bisa menjawab gitu ya. Karena itu sesuatu yang berharga dalam hidup. Bagaimana kalau nauzubillah min dzalik? Mungkin kalau orang beriman dengan taklid, dia 50 tahun menjadi muslim, tiba-tiba 2 tahun sebelum dia wafat, dia membaca buku-buku yang menyimpang gitu, bikin orang-orang ateis, orang-orang sekuler, atau dia bergaul dengan orang-orang yang meragukan kebenaran agama, tiba-tiba muncul keraguan dalam hatinya, tiba-tiba dia wafat dalam keadaan meragukan itu. Bagaimana? Kok beriman? Atau dia wafat, nauzubillah, atau dia wafat dengan mengingkari salah satu dasar ajaran agama itu, menjadi kafir kan? Sementara yang menjadi kunci masuk surga itu, miftahul jannah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan nggak cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja, kan ada konsekuensi kan? Kalau menyebut la ilaha illallah artinya wajib tahu Allah itu seperti apa sifatnya, apa yang itu kan? Muhammad Nabi itu artinya apa konsekuensinya? Harus percaya wahyunya itu benar. Qurannya itu isinya semuanya benar, hadisnya kalau selama itu sahih berarti juga sama benar, gitu kan? Percaya surga, percaya neraka dan lain-lain, kan itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad, gitu kan? Penting gitu ya. Jadi ada dalil ijmali namanya. Wa ma'rifat wa bidalil tafsir, adapun mengetahuinya dengan dalil-dalil yang terperinci, wa fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada memang. Harus ada di kalangan orang muslim yang mendalami ilmu kalam itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengcounter syubhat-syubhat manakala itu syubhat itu datang yang bisa mengganggu keimanan umat muslim itu. Hukumnya fardu kifayah ya. Wajib mempelajari ilmu beginian tuh. Kalau nggak ada yang belajar ilmu kayak gini, siapa yang bisa menjawab ya kan? Ketika ada orang mengatakan, emang Tuhan itu beneran ada. Bukti sekarang dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, orang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang membingungkan itu. Dulunya katanya ini gara-gara Tuhan, sekarang nggak ada penjelasan saintifiknya. Kan gitu kira-kira. Hah? Iya juga kan gitu ya. Wajib ada orang yang pelajari dalil-dalil yang terperinci itu. Li'annahu rubama, karena boleh jadi toro'at fihim syubhatun fayadfa'uha. Karena boleh jadi muncul di hadapan mereka itu syubhat, melintas, toro'at artinya melintas. Melintas di pikiran mereka itu suatu syubhat, fayadfa'uha, dan kemudian dia bisa menolaknya. Harus ada yang mempelajari dalil terperinci itu. Wa dalil ijmali. Bedanya apa dalil ijmali dengan dalil tafsiri? Wa dalil ijmali wa al-ma'juz an tafsirihi wa daf'i syubahi. Yang dimaksud dengan dalil ijmali atau dalil umum itu adalah dalil yang tidak bisa diperjelas atau tidak bisa ditafsirkan, maksudnya kan penerjemahannya kan. Tidak ditafsirkan maksudnya apa? Tidak bisa diperinci gitu loh, paham nggak? Hanya secara umum saja, tidak bisa diperinci dan tidak bisa menolak syubhat yang datang kepadanya. Gitu ya. Faidah, nah contoh, beliau ngasih contoh. Faidah khilalah, apabila dikatakan kepadamu, mad dalil ala wujudi ta'ala, apa bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Fakulta al-alam. Dalilnya adalah alam. Ini orang awam nih jawab gini. Apa bukti kalau itu ada? Ini alam ini. Oke. Walam ta'rif, dan dia tidak tahu walam ta'rif jihatat dilalati hal hiya huduthu au imkan. Dan dia nggak tahu apa sisi penunjukan. Jadi gini, alam itu kita sepakati sebagai dalil atau penunjuk akan keberadaan. Dalil itu kan penunjuk akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang menjadi sisi penunjukannya itu apa? Paham nggak sisi penunjukan? Ini Anda mengatakan alam itu bukti akan keberadaan Tuhan. Dengan atas dasar apa gitu loh, paham nggak? Paham nggak? Jadi sisi apa? Sisi apa dari alam semesta ini yang kita jadikan alasan untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Paham nggak? Sisi apanya? Kan alam ini banyak nih. Sisi apa? Dari sisi yang mana alam ini juga keberadaan Tuhan? Gitu ya. Nah, kalau orang belum tahu itu namanya dalil ijmali, kan? Dalil ijmali. Hal hiyadu walam tarif ajihatan dilalah hal hiya hudusuhu walam tarif kamu ya domir bukhoton walam tarif kamu belum tahu kan tadi kulta walam tarif jihata dilalati afwan hal hiya hudusuhu au imkanu au huma. Nah, ini ada perbedaan nanti di karangan para mutakallimun. Alam itu dijadikan dalil akan keberadaan Allah. Jihatu dilalahnya apa? Halil imkan awil hudus. Ada yang mengatakan imkan, ada yang mengatakan al imkan ma'al hudus. Ada di qaul tadi itu ya. Al qaul rajih mahwa. Pendapat yang kuat mengatakan apa? Al imkan. Jadi yang menjadi, kalau ada yang bertanya, dari sisi apa alam semesta ini bisa dijadikan alasan untuk membuktikan keberadaan Tuhan dari sisi apa? Dari sisi kemungkinannya. Maksudnya apa dari sisi kemungkinannya? Kalau kita perhatikan alam semesta ini, keberadaannya ini, itu kan bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada kan? Bisa mengalami ketiadaan, bisa mengalami keberadaan, ya kan? Nah, kemungkinan alam semesta ini itu ya meniscayakan adanya sebab, meniscayakan adanya sebab. Nah, oleh karena itu kita, menurut akal sehat kita, alam semesta ini dengan minal arsh ilal farsh, dari seluruh keseluruhannya gitu ya, sisi kemungkinannya itulah yang membuat kita yakin bahwa dia itu pasti memiliki sebab, dan sebab itu pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sebabnya alam lagi, alam nanti butuh lagi kepada sebab lagi, dan seterusnya. Pastilah dia wujud yang wajib, bukan wujud yang mungkin. Nah, itu contoh orang yang mengetahui dalil tafsili ya. Wa amma idza arafta jihatad dilalati, adapun engkau apabila mengetahui sisi penunjukan dari dalil tadi ya, wa qadarta ala raddi syubhati, dan engkau bisa membantah syubhat, fahuwa dalilun tafsir, maka itu masuk kategori dalil tafsir. Kama idza qila laka, seperti halnya apabila dikatakan kepada mad dalil wujudi ta'ala, apa dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, faqul ta'ala alam. Sama mengatakan alam kan? Orang awam mengatakan alam, orang yang alim juga mengatakan alam. Tetapi apa bedanya kalau orang yang mengetahui dalil tafsir, wa qadar ta'ala taswir hadad dalil. Anda bisa mendeskripsikan dalil ini. Ini premis minor, premis mayor, ini konklusi. Premis minor itu penjelasannya begini, premis mayor penjelasannya begini, konklusinya begini. Jihatu dilalahnya adalah ini. Kalau Anda ingin membantah dari sisi ini, saya bisa menjawab dengan jawaban yang ini. Gitu ya. Dan harus ada orang yang bisa mempelajari itu di kalangan umat muslim. Itu namanya orang mengatakan dari tafsir. Wa arafta jihata dilalati fi wa qadarta ala fakki syubahi. Fakki syubah itu artinya menguraikan syubhat. Menguraikan dan membantah syubhat. Jadi kalau orang tahu sisi penunjukan dari dalilnya, dan dia bisa menjawab atau membantah syubhat yang bisa masuk atau melintas yang ditujukan kepada dalil itu, wa yaqum maqama ma'rifati al-aqaid. Oh ya, ini beda lagi. Itu baru namanya dalil tafsili. Wa yaqum maqama ma'rifati al-aqaid bid dalil ma'rifatuha bil kasyf. Wa yaqum, dan menempati maqama ma'rifati al-aqaid bid dalil, pengetahuan seseorang akan akidah-akidah keagamaan dengan dalil, ma'rifatuha bil kasyf, pengetahuan dengan kasyaf. Maksudnya begini, orang yang sudah mengalami penyingkapan batin ya, seperti hanya siapa? Para aulia, para sufi dan lain-lain ya. Mereka yang sudah benar-benar yakin Tuhan itu ada, dengan penyingkapan batin yang mereka alami, itu bisa menempati kewajiban mengetahui dengan dalil. Paham nggak? Paham nggak? Kalau kita kan orang awam, kita kan baru yakin dengan keberadaan Allah setelah kita pelajari dalilnya kan. Nah, di luar sana ada orang-orang yang dia langsung yakin akan keberadaan Allah karena Allah berikan dia pengetahuan yang tidak kita ketahui. Itu yang namanya kasyaf itu, penyingkapan batin. Nah,
kemampuan penyingkapan batin yang melahirkan keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa katakanlah menempati kewajiban mengetahui Allah dengan dalil, mengetahui akidah dengan dalil. Jadi kalau ada orang ya misalnya nih, ada misalnya di Mesir itu kan Syekh Ali Al-Khawas, tahu kan Syekh Ali Al-Khawas? Seorang ummi, la yaqra wa la yaktub. Tidak baca tulis. Tapi alim kabir, wali min kibaril aulia, ya kan? Ya kok bisa? Kan nggak bisa baca tulis, kan nggak belajar dalil-dalil. Tapi dia bisa, saya yakin. Orang semacam itu wajib nggak kira-kira? Wajib nggak mempelajari dalil-dalil? Kalau memang dia sudah benar-benar yakin. Ya enggak. Maksudnya begini, dia tidak diharuskan mencari dengan dalil kalau memang kalau memang batinnya mengalami penyingkapan khusus sehingga dia sudah benar-benar yakin. Kalau sudah yakin kan gitu kira-kira, paham nggak? Jadi pengetahuan dengan kasyaf itu bisa menempati kewajiban atau setara, bisa menyetarai kewajiban mengetahui akidah dengan dalil. Kalau kita orang awam mengetahuinya dengan dalil, kalau orang-orang sufi kibarul aulia itu tanpa dalil pun mereka sudah yakin gitu ya. Dan kalau seandainya datang 1001 filsuf ateis meragukan keyakinan mereka, orang para sufi, para aulia itu yang hatinya sudah mengalami penyingkapan batin itu, yang sudah mengenal Allah haqqa ma'rifatihi gitu ya. Kira-kira mereka ragu atau enggak? Ragu kira-kira mereka? Enggak kan? Enggak dong. Enggak maksudnya gitu ya. Wa yaqum maqam ma'rifati al-aqib bil ma'rifatu bil kasyf. Paham ya? Paham ya? Jadi pengetahuan dengan kasyaf itu bisa menempati kedudukan pengetahuan dengan dalil. Dan itu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja. Jangan mentang-mentang kita gitu kan, yang nggak ada rekam jejak kewalian dari keluarga dari mana-mana, pengen jadi wali tiba-tiba gak mau belajar beginian. Udah saya nggak belajar ilmu tauhid lah, mau kasyaf aja langsung dijikiran gitu bersuruh. Enggak. Kadang ilmu semacam itu Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tanpa dia minta juga sebetulnya. Kan ada orang-orang begitu. Jadi mereka juga nggak minta kepada Allah itu supaya begitu. Tapi tiba-tiba Allah takdirkan begitu. Nggak belajar Quran, nggak belajar hadis, ummi la yaqra wa la yaktub, tapi kok punya ilmu, apa ma'arif, haqa'iq gitu ya, yang kadang bisa mengalahkan ilmu-ilmu yang belajar doktoral itu. Ada. Dan itu nggak mustahil. Itu nggak mustahil. Karena semua ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah dong mau ngasihnya kayak gimana, ya enggak? Anda bisa aja sekarang belajar Tijanah Daruri ini, tapi jadi ahli ilmu kalam, bisa enggak? Ya kan? Mutakallim kabir gitu kan. Ya bisa aja. Meskipun kalau berdasarkan kebiasaan normal, ya jarang, enggak ada orang kayak begitu. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah singkapkan gitu ya ilmunya Imam Jurjani, Imam Baidawi, Imam Tabtabzani, hanya dengan mempelajari kitab Tijanah Daruri, ya bisa aja. Ya kan? Bahkan Imam Sya'rani itu buku-buku tasawufnya ya kan banyak tuh. Lalu Imam Sya'rani itu ulama besar. Beliau itu bisa melahirkan buku-buku tasawuf yang sampai sekarang masih jadikan rujukan. Setelah apa? Setelah ketemu sama Syekh Ali Al-Khawas ini. Tahu kan Syekh Ali Al-Khawas kan? Yang makamnya di sana. Imam Sya'rani tahu Imam Sya'rani? Abdullah Sya'rani di Babu Syariah. Jadi kata beliau apa? Setelah bersuluk bertasawuf gitu ya di bawah naungan Syekh Ali Al-Khawas yang ummi la yaqra wa la yaktub ini, beliau merasa itu ada tuh biografinya itu di makamnya Imam Sya'rani. Baca biografinya. Jadi setelah itu dia merasa Allah itu menyingkapkan katanya pengetahuan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya melalui pembelajaran formal. Dengan riyadhah yang begitu luar biasa itu di bawah naungan seorang wali besar gitu ya. Allah menyingkapkan ilmu-ilmu ma'arif, haqa'iq gitu ya. Hakikat pengetahuan hakikat yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Itu sebagai bukti bahwa ilmu itu nggak selamanya didapatkan melalui kertas, melalui buku, melalui seorang guru secara pembelajaran formal. Ada kalanya orang mendapatkan ilmu-ilmu, rahasia-rahasia ilahi, dan dia mendapatkan itu setelah melalui proses pembersihan batin. Bersuluk gitu ya, dengan kaidah-kaidah tarekat. Melalui bimbingan seorang wali. Yang benar tentunya. Bukan wali asal wali. Seperti yang lagi ramai itu. Dan harus bersanad ya. Orang kalau bertekad itu bersanad. Sanadnya harus jelas. Dia cuma sekedar mengaku. Kalau mengaku doang seorang juga bisa
Saya punya sanad dari ini fulan, digabungin jadi 3, jadi 1 katanya. Naksabandi ini digabungin jadi. Tarekat mah nggak usah banyak-banyak, tarekat mah 1 aja. Iya, logikanya begini. Antum mau ke Jakarta, ya kan? Dikasih tahu sama orang, nih, nah, ini jalan ke Jakarta tuh ke sini. Orang Malaysia kan nggak ke Jakarta nih, dikasih tahu sama Nazir, nih, Nabil kalau mau ke Jakarta arahnya ke sini. Apa perlu dia ngambil menggabungkan 3 arah jalan gitu kan? Saya menggabungkan 3 arah jalan hanya itu sampai ke Jakarta. Logika sederhana begitu loh ya. Atau ketika naik gunung, ada orang ngasih peta, nih petanya Mas, kalau pengen naik ke gunung ini lewat sini, lewat sini, lewat sini. Muncul lagi orang, nih Mas petanya beda lagi nih petanya nih. Muncul lagi peta beda lagi, dikumpulkan 3-tiganya dan dia menggunakan 3 peta itu sekaligus untuk sampai pada gunung. Apa yang terjadi coba? Gak nyampe. Menjungkal ada di pertengahan jalan kan, tersesat diambil jin yang bisa ada, ya kan? Bersuluk juga begitu. Cukup cari seorang wali yang arif, yang soleh gitu ya, yang ulama yang alim amil gitu ya, ulama yang mengamalkan ilmunya, masyhur bis shalah gitu kan, wal mujazi, dan mereka mendapatkan ijazah dari para gurunya dan bersanad. Sarannya tertulis. Seperti tarekatnya Syekh Sri itu, sanadnya jelas tuh. Ya kan, guru-gurunya jelas dan sampai sekarang nggak ada pandangan beliau yang menyimpang, ya kan, terjaga, ilmunya pun terjaga. Kalau orang bersanad dengan sanad yang jelas, kalau dalam istilah tasawuf ada namanya sanad ruhani. Sanad ruhani itu artinya sanad spiritual. Sanad spiritual itu artinya apa? Mereka soal mendapatkan guidance, mendapatkan bimbingan spiritual dari orang-orang pendahulunya dan termasuk Nabi sendiri yang menjadi sumber dari seluruh pengetahuan hakikat itu kira-kira ya. Yang alam annahu yajib. Nah, sekarang penting nih berkaitan dengan kasyaf. Kalau sekarang kasyaf seseorang itu bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan akidah, bagaimana hukumnya? Kasyafnya yang mengikuti akidah atau akidah yang mengikuti kasyaf? Syariatnya syariat itu maknanya luas nih ya. Syariatnya yang mengikuti kasyaf atau kasyafnya yang mengikuti syariat? Kalau menurut pandangan salah seorang ustadz yang lagi rame ini, apa katanya? Kasyafnya jadi rujukan utama. Jadi kitab kuning yang harus mengikuti kalbunya para wali. Keliru, Ustadz. Yang benar apa? Hakikat pengetahuan yang bersifat kasyaf itu sifatnya dzonni ya, dan itu subjektif. Ya kan? Itu karena itu kan pengalaman individual. Ya kan? Pengalaman individual. Oleh karena itu kebenarannya harus ditimbang berdasarkan syariat. Dia berdasarkan kitab kuning gitu loh. Kitab yang para ulama itu. Karena itu lebih matin, lebih kokoh ya kan? Karena ada sandaran dalilnya. Dan dalilnya bisa diuji oleh banyak orang. Kalau kasyaf gimana cara mengujinya coba? Paham nggak? Ya paham nggak? Dan boleh jadi apa yang diduga oleh orang sebagai kasyaf itu jangan-jangan bisikan setan, ya kan? Sangat mungkin. Orang kalau nggak punya mursyid, nggak punya bimbingan, ketika dia mengalami perjalanan spiritual, boleh jadi dia mengalami kasyaf yang asalnya itu dibisikan jin, bisikan roh jahat, bisikan setan, kan begitu. Bagaimana Anda bisa membedakan itu? Paham nggak? Itu harusnya. Tasawuf yang benar itu begitu. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan syariat. Kalau ilmu akidah mengatakan begini, jadi kasyaf yang beliau maksud di sini apa? Kasyaf yang sahih gitu ya. Kasyaf yang benar, yang memang terbukti tidak bertentangan dengan akidah itu sendiri, paham nggak? Kan kata beliau apa? Tadi apa? Wa yaqum maqam ma'rifatihi bid-dalil, ma'rifatu bil kasyaf. Kasyaf yang dimaksud bukan sekedar kasyaf biasa, tapi kasyaf yang bersandarkan pada ilmu. Kalau ada orang sudah bisa dan mengalami pengetahuan penyingkapan batin atau kasyaf itu, dan kasyafnya tidak bertentangan dengan syariat, ya sudah. Anda mau belajar ilmu akidah untuk memperkokoh, silahkan. Gak mau belajar juga nggak apa-apa, karena Anda sudah yakin. Karena yang diminta itu yakin ya. Jadi gitu ya. Kebalik kalau ada orang mengatakan. Dan repot kalau sekarang misalnya kalbunya para wali itu disuruh menjadi rujukan. Bagaimana? Lalu sekarang kita belajar begini buat apa kalau begitu? Merujuk aja sama ininya kasusnya para wali yang berbeda-beda. Kadang-kadang berbeda-beda. Jadi sekarang kalau misalnya antum ketemu sama Rasulullah dalam mimpi ya Nabil. Kasyaf nih dalam mimpi. Nabil setelah selesai bulan Ramadan datangin si Nazil ini, ambil pisau bunuh dia. Andai kata Nabi waliyazubillah. Tapi andai kata kita mengumpamakan fardul muhal laisa bil muhal ya. Kita mengasumsikan sesuatu yang mustahil sebetulnya. Tapi anggaplah itu terjadi. Wajib nggak untuk membunuh dia?
wajib. Nggak wajib. Kenapa? Karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan Anda bukan nabi. Loh, itu kan yang Nabi Khidir, katanya Nabi Khidir membunuh anak kecil. Itu nabi. Kalau nabi itu jelas wahyu. Kalau Anda apa itu namanya? Sekedar mimpi. Disuruh mencuri misalnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Waliyadzubillah. Syekh Abdul Qadir Jailani datang mimpi dia, udah kamu nggak usah sholat lagi Nabi. Kamu jadi pencuri aja. Jangan-jangan setan itu. Kalau setan nggak mungkin menyerupai nabi. Kalau menyerupai wali mungkin ya. Jadi nggak bisa. Kasyaf itu dijadikan rujukan gitu, karena itu satu subjektif, pengalaman orang berbeda-beda. Para wali pun kadang boleh jadi memperselisihkan kesahihan dari kasyaf itu, ya kan? Seperti misalnya saya pernah dulu membaca satu buku, judulnya itu Qisas Man Ra'an Nabi fil Manam. Cerita tentang orang-orang yang melihat Nabi dalam mimpi. Itu ada orang yang bermimpi ketemu Rasulullah, kemudian nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma taqulu fi haqqi Ibnu Sina?" Tahu Ibnu Sina kan? Ini dikafirkan sama Imam Ghazali itu. Ada orang nanya, gimana nasibnya Ibnu Sina di akhirat kelak? Kata Nabi apa? Huwa finnar. Dia di neraka. Coba kita kalau misalnya hanya mengambil kisah itu secara harfiah gitu, kalau begitu bisa di neraka dong. Di dalilnya nih katanya ada orang ketemu sama Nabi di neraka. Nggak bisa. Kasyaf kayak semacam tidak bisa jadikan dalil. Kenapa? Karena boleh jadi itu kesalahan dia dalam mengisahkan kasyafnya juga. Bisa jadi kan? Bisa jadi Nabi bilang A, tapi dia menafsirkannya dengan B, dia nggak? Bisa jadi ada kesalahan dari dirinya sendiri, paham nggak? Belum tentu benar itu. Gitu ya, kita harus cerdas juga beragama itu, jangan mudah terkecoh. Yang alam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin ayyarif, ada penjelasan lanjutannya. Bagi setiap mukallaf wajib secara syariat mengetahui jami' ma yajib fi haqqi ta'ala. Semua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wa jami' ma yastahi ta'ala, wa jami' ma yajuz fi haqqi ta'ala. Jelas ya? Fama qamatil adillatul aqliyatu aw naqliyatu alaihi ijmalan, apa-apa yang bisa apa-apa yang bersandar pada dalil-dalil rasional dan tekstual ijmalan secara umum, wa huwa wujubu ittisafi ta'ala bisairil kamalat wa wujubu tanazzuhan sayyidin nafais wajibat ma'rifatul ijmalan. Jadi apa-apa yang bersandar pada dalil-dalil rasional dan tekstual secara ijmalan, secara global, seperti apa misalnya? Wujub ittisafi ta'ala bisairil kamalat. Kewajibannya disifati oleh seluruh sifat kesempurnaan, wa wujub tanazzuhan sayyidin naqais. Kewajibannya tersucikan dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan, wajibat ma'rifatu, maka wajib diketahui secara ijmalan. Jadi yang wajib diketahui secara ijmalan, wajib diketahui secara ijmalan. Yang wajib diketahui secara tafsilan, wajib diketahui secara tafsilan. Fayajib alaina an na'taqin, maka wajib bagi kita agar mengimani, meyakini annallahu ta'ala kamalatin la nihayata lahu min jihatil adad. Allah itu punya kesempurnaan yang tidak terbatas. La nihayata lahu, tidak terbatas min jihatil adad, dari sisi bilangan. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwa sifat Allah itu hanya ada 20. Salah atau benar itu? Salah. Karena sifat Allah tidaklah terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena dia adalah zat yang maha sempurna. Kenapa harus sempurna? Sudah tahu jawabannya ya sekarang ya? Nah, gitu. Fi nafsil amri, pada kenyataannya ya. Fi nafsil itu pada kenyataannya. Kalau pengen tahu mana apa itu nafsul amri, itu ada karangannya siapa? Said Fudah ya. Yang salat rasail fi nafsil amri. Dari soleh ada itu. Pasan filsafat sebenarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, wala yuhitu nabi ilma. Pengetahuan mereka tidak dapat meliputi dirinya, meliputi Allah. Maksudnya pengetahuan manusia itu tidak bisa menyingkap hakikat Allah sebagaimana adanya. Gitu ya. Wa ma qamatil adillat. Itu artinya apa? Kalau dikatakan la yuhitu pengetahuan manusia tidak menyingkap sebagaimana adanya, artinya apa? Pengetahuan kita itu terbatas. Dan pengetahuan dan sifat Allah kalau begitu, kalau kita tidak bisa menyingkap, berarti sifat Allah itu tidak terbatas. Itu mahalus syahidnya ya. Wa maqamatil adillatu, dan apa-apa yang bersandar pada dalil-dalil akal dan tekstual, itu ada tafsiran secara tafsir, secara terperinci.
tajib ma'rifatu tafsilan, maka wajib juga mengetahuinya secara terperinci. Jadi yang menurut agama wajib diketahui secara global, secara umum, maka kita juga wajib mengetahui secara umum. Yang wajib diketahui secara terperinci, maka kita juga wajib mengetahui secara terperinci. Paham gitu maksudnya ya? Wa huwa al-ishruna sifat wa abdadi. Yaitu 20 sifat dan lawan-lawannya. Wajib fi ta'ala al-wujud. Wajib maka wajib fi ta'ala bagi Allah Ta'ala al-wujud sifat wujud. Az-zati. Wujud az-zati itu maksudnya apa? Wujud yang berkaitan dengan zatnya. Apa masih ingat kan perbedaan zat dengan sifat? Masih ingat perbedaan zat dengan sifat? Zat itu apa artinya Nabi? Bagus. Sifat itu apa artinya? Sesuatu yang berada pada zat atau makna yang berada pada zat. Alladzi la yaqbalu adam, yang tidak menerima ketiadaan. Kenapa tidak menerima ketiadaan? Jawabannya apa? Karena zat Allah itu adalah zat yang wajib. Kenapa wajib? Karena dia menjadi sebab utama dari keberadaan alam semesta. Azalan wala abadan. Layak balul adam azalan, secara azal, wala abadan. Dan kalau azal itu menyangkut apa namanya masa lampau, kalau abadan itu kalau azal itu artinya bukan di masa lampau, sebetulnya susah itu ya. Azal, fil azal itu apa artinya? Di masa lampau, bukan masa, sebenarnya kan nggak ada masa sebenarnya kalau masa lampau itu kan, iya nggak? Makanya juga ada keliru orang mengatakan di alam azali. Azali itu bukan alam. Azali itu keabadian. Ya kan? Fil azal itu artinya belum ada masa, tapi udahlah kita katakan di masa lampau, ya kan? Coba ada mengatakan di masa lampau itu berarti kan ada masa kan? Sementara fil azal itu laisa fi zaman. Allah azali itu artinya apa coba? Allah azali. Allah tidak bermula, tidak ada kebermulaan. Allah ada dengan dirinya sendiri. Tidak bermula, ya, dengan wujudnya, azali dengan wujudnya, ya kan? Ada waktu nggak ketika itu? Belum ada waktu. Orang alam aja belum ada kok. Alam, waktu itu baru ada dengan adanya alam. Sementara waktu itu belum ada alam, azali itu. Jadi ketika orang mengatakan pada masa azali atau di zaman azali, itu keliru sebetulnya. Karena nggak ada zaman di azali itu, ya kan? Gitu. Tapi itulah keterbatasan bahasa ya. Keterbatasan bahasa manusia dalam mengungkap sisi-sisi terdalam dari ilmu akidah itu begitu. Seperti hanya kita mengatakan Allah adalah tempat kita berlindung. Emang Allah punya tempat? Ya kan? Masa Allah jadikan tempat? Kan gitu ya nggak? Ya kan? Tapi gimana lagi? Kita nggak ada bahasa lain kan? Allah adalah apa coba? Sandaran kita berlindung. Emang Allah punya sandaran? Tahu nggak? Itu ya. Betapa kelemahan bahasa itu kadang tidak bisa menjelaskan. Jadi Allah itu baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang, wujudnya tidak menerima ketiadaan. Wa huwa sifatun nafsiyatun. Nah, kita sekarang belajar sifat. Pernah belajar nggak Nazil? Sifat. Pembagian sifat ada nafsiyah, ada salbiyah, ada makna iya. Hah? Oh, di pernah nggak pernah belajar? Fikih aja. Nah, sekarang kita belajar ya. Ada sifat yang terkait sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu berapa? Sifat apa? Sifat wujud. Kenapa dikatakan nafsiyah? Karena sifat wujud itu langsung berkaitan dengan sosok itu sendiri, zat itu sendiri, gitu loh, paham nggak? Bedanya bisa begini nih, diperhatikan nih. Nazil ini berwujud atau enggak? Berwujud. Kalau saya tanya sekarang, wujud nazil itu nazil atau bukan nazil? Kalau ada orang nanya begitu kan jelas. Wujud nazil itu si nazil itu sendiri kan? Wujud nazil, ya ini nazil ini. Ya enggak? Tapi kalau sekarang saya katakan, nazil ini pintar. Apakah kepintaran itu adalah nazil itu sendiri? Bukan. Dia salah satu sifat dari nazil. Tapi kalau dikatakan wujud nazil, apakah memberikan makna lebih wujud itu? Kalau pintar kan memberikan makna lebih kan? Nabil pintar. Beda dengan pernyataan Nabil bodoh. Ya kan? Kalau Nabil berwujud, wujud Nabil itu, ya Nabil itu sendiri kan? Ya enggak? Maksudnya berkaitan, tidak memberikan makna lebih maksudnya, paham nggak? Tidak memberikan makna lebih. Makanya disebut dengan sifat nafsiyah. Setelah sifat nafsiyah ada yang namanya sifat
salbiyah. Sifat salbiyah itu maksudnya apa? Apa artinya salb? Salb itu artinya menafikan. Sifat negasi, bukan negatif ya. Jangan disebut negatif, karena itu sifat Allah. Sifat negasi. Maksudnya negasi apa artinya? Menegasikan atau menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peredaksiannya itu katanya tidak. Kata yang digunakan itu tidak. Coba kita katakan. Qidam itu apa artinya? Tidak bermula. Bako apa artinya? Tidak berakhir. Ya kan? Qidam, bako, mukhalafah lil hawadits artinya apa? Tidak sama dengan makhluk. Itu kan tidak semua kan? Karena kita menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Jumlahnya ada 5 ya yang salbiah ya. Qidam, baqo, mukhalafah lil hawadits, qiyamu bi nafsihi apa artinya? Tidak bergantung kepada tempat atau tidak bergantung kepada mukhassis, ya kan? Wahdaniyah tidak apa? Semuanya tidak. Redaksi yang digunakan itu tidak mengandung makna negasi. Karena itulah kenapa sifat yang 5 ini namanya sifat salbiah, karena dia menafikan atau menegasikan sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sifat salbiah ada namanya sifat ma'ani. Yang 7 itu qidam, baqa, mukhalafah, wahdaniyah, qudrah, iroda, ilm, hayat, sama, basar, kalam. Disebut dengan sifat Kenapa disebut dengan sifat ma'ani? Karena sifat-sifat itu memberikan makna lebih kepada zat Allah. Paham nggak? Sehingga kalau kita mengatakan Allah maujud, Allah alim, Allah qadir. Saya mau nanya sekarang. Ada pernyataan Allah alim, Allah qadir. Maknanya sama atau beda? Allah alim, Allah maha mengetahui. Allah qadir, Allah maha kuasa. Maknanya sama atau beda? Beda kan? Ya nggak? Maknanya beda kan? Jadi alim itu artinya memberlakukan sifat ilmu kepada Allah, dan makna sifat ilmu itu berbeda dengan sifat kudroh, ya kan? Karena itulah sifat yang 7 ini disebut dengan sifat ma'ani. Nah, selanjutnya setelah sifat ma'ani ada sifat ma'nawi. Kenapa disebut ma'nawiyah? Karena yang sifat ma'nawi ini hanyalah penegasan atas berlakunya sifat ma'ani bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Aliman, qadiran, hayyan, samian, basiran, mutakalliman. Itu ya. Itu sifat ma'nawiyah. Sekali lagi, ini bukan pembatasan. Ini hanyalah sifat-sifat induk, sifat-sifat inti yang kalau kita percayai, maka kita pasti mempercayai semua sifat Allah yang menunjukkan keagungan, keindahan, dan kesempurnaan. Paham ya? Paham Nazil ya? Sifat nafsiyah ada 1, sifat salbiyah ada 5, sifat ma'ani ada 7, sifat ma'nawiyah ada berapa? 7 juga dong. Jadi 99 nama Allah yang jadi sebutkan itu kembali kepada Aywa. Jadi 99 Asmaul Husna itu kalau misalnya diperinci maknanya, maka akan kembali kepada salah satu dari sifat 20 itu. Sekarang saya tanya, Al-Khabir misalnya. Di antara nama Allah kan? Apa artinya Al-Khabir? Al-alim bidaqaiqil umur, ya kan gitu kira-kira kalau saya nggak keliru ya, yang mengetahui sisi-sisi tersembunyi dari segala sesuatu. Kembalinya kemana coba? Ke sifat apa itu? Sifat ilmu kan? Iya nggak? Al-muhyi wal mumit, menghidupkan dan mematikan. Kembalinya ke sifat apa itu? Qudrah, ya kan? Paham ya? Bukan pembatasan ya. Ada Imam Asy'ari mutaqaddimun mengatakan 13 aja. Selain tidak menyebutkan sifat ma'nawiyah. Kenapa? Karena penegasan. Karena kalau orang sudah percaya, beginilah logikanya. Kalau orang sudah percaya Allah punya sifat kuasa, secara otomatis dia akan meyakini Allah itu maha kuasa. Iya dong. Iya kan? Anda meyakini seorang ini pintar, punya sifat pintar. Berarti apa kalau begitu? Orang ini adalah orang pintar. Gitu kan? Ma'nawiyah itu adalah penegasan dari sifat ma'ani. Paham ya? Siapa namanya? Lupa saya. Iman. Nama kamu Iman. Iman. Itikad. Nama kamu Iman. Iman keimanan maksudnya. Tahun berapa? Tahun 4. Di akidah. Hah? Masya Allah. Nanti dakwahkan di Malaysia ya.
Para ulama itu ada yang mengatakan, itu ada di buku saya, itu ada penjelasannya. Di yang hal yang seputar Tuhan itu, tentang sifat itu. Ada penjelasannya. Jadi sebetulnya Asmaul Husna yang 99 itu, yang nama itu satu, Allah. Sementara yang lain sebutnya sifat aja. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimul Malikul Qudus, Salamul Mu'min. Itu pada hakikatnya sifat. Ya, sifat. Apa bedanya sifat? Apa bedanya nama? Apa bedanya? Nama itu menunjuk pada apa yang menunjuk pada musamma, ya kan? Sifat adalah makna yang berada pada zat. Silakan dibaca di buku hal yang seputar Tuhan itu saya udah uraikan itu ya, tentang sifat Tuhan ada uraian. Berbeda pendapat. Mana tadi? Fayaju wakilan dan alladzina qala adam ajal wa abana wa sifatun nafsiyatun ay subutiyah. Nah, ini pengistilahan lainnya, sifat subutiyah. Kadang disebutnya sifat subutiyah. Kenapa dinamai demikian? Kenapa? Bimana wahid, nafsiyah, zatiyah, subutiyah itu kadang ya secara bergantian kadang digunakan secara bergantian. Mana tadi? Yadul wasfu biha ya sudah ala nafsi zat. Jadi sifatnya itu menunjukkan langsung kepada zat itu sendiri. Paham ya? Sifat wujud itu kan kayak tadi itu. Nazil. Nazil berwujud. Wujud nazil itu siapa? Wujud nazil itu di alam luar apa coba? Ya nazil itu sendiri kan? Apakah wujud itu memberikan makna lebih kepada nazil? Enggak. Ya wujud nazil itu ya nazil ini gitu. Paham? Kalau dikatakan nazil berilmu, ilmunya nazil itu kan bukan nazil itu sendiri. Dia adalah satu sifat yang dimiliki oleh itu simpelnya ya, memahaminya begitu. Ayu wa tahaqquq fil kharij, lahu tahaqquq fil kharij. Nah, an-nafs itu nama ma'nan zaidin tanpa adanya makna lebih untuk kepada zat itu. Jadi sifat wujud itu dinamai sifat nafsiyah karena dia tidak memberikan makna lebih kepada zat. Paham nggak? Karena dia adalah zat itu sendiri. Paham nggak? Wa yakfil mukallafu, maka cukuplah bagi seorang mukallaf ayyarifa annahu ta'ala, hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu mawjudun wujudan wajiban. Dia ada dengan wujud yang wajib. Udah, orang mukallaf seorang yang ami, orang awam itu cukup tahu Allah itu berwujud dengan wujud yang wajib. Wala yajib alaihi ayyarifa anna wujudahu ta'ala ainu dzati aw ghairu dzati. Dia tidak wajib mengetahui apakah wujud Allah adalah zat Allah itu sendiri atau bukan selain zat Allah. Karena itu bahasa ilmu kalam ya. Memang tadi dibahas ada kalau Imam Asy'ari mengatakan al-wujud ainul mawjud. Imam Ar-Razi dan para mutakallimin mengatakan enggak, al-wujud bukan ainul mawjud. Jadi wujud sesuatu itu apakah sesuatu itu sendiri? Imam Asy'ari mengatakan iya, al-wujud ainul mawjud. Tapi Imam Ar-Razi mengatakan enggak, wujud itu paham ya? Ma'nan zaid. Dia nadzalika min ghawamidi Dia nadzalika min ghawamidi ilmil kalam. Karena itu termasuk ke dalam hal-hal yang samar dari ilmu kalam. Penjelasannya gitu ya. Ada penjelasan di kitab-kitab Tawalil Anwar, di Mawaqif, Maqasid gitu ya. Memang kan rumit bagi orang-orang awam. Itu kan bahas filsafat sebetulnya. Sebelum Anda mengatakan apa wujud itu apa ainul mawjud atau bukan ainul mawjud, dijelaskan dulu wujud itu apa. Iya kan? Wujud itu apa? Kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan ain, apa terus ribet ya. Kita kan lagi bicara kita tadi ini. Kalau kita pengen debat kayak gitu masa ntar itu nanti baca kitab-kitab yang berat. Wa kifiyat tartib iqamati dalil ala wujudi ta'ala an taquna. Gini caranya. Cara menyusun dalil untuk membuktikan keberadaan Allah nih. Ini kitab yang ringkas semacam ini saja kalau kita pelajari dengan baik bisa sebetulnya menjawab keberatan orang-orang ateis itu. Gimana cara merangkai dalilnya? Nah, beliau katakan antaqul al-alam alam minal arsy ilal farsy. Ini ungkapan untuk menunjukkan keseluruhan alam ya, minal arsy ilal farsy. Dari atas sampai ke bawah gitu ya, keseluruhan alam. Dari arsy sampai kepada hamparan bumi semuanya haditsun. Itu ada dari ketiadaan. Dan kalau kita tanya para ilmuwan manapun di belahan muka bumi ini semuanya sepakat
bahwa alam ini ada permulaannya. Artinya apa? Itu memudahkan kita untuk keberadaan Tuhan kan? Jadi pembuktian saintifik berakhir pada kesimpulan alam ini memiliki permulaan. Ada awalnya. Kalau ada awalnya, berarti tadinya ada atau enggak? Tidak ada dong. Sesuatu yang ada awalnya itu pasti sebelumnya tidak ada. Ya enggak? Nah, lagi-lagi kita kembali kepada asas hukum kausalitas. Mungkin enggak ada sesuatu sajadah itu? Tadinya enggak ada. Kemudian ada. Tiba-tiba dikatakan mengadakan dirinya sendiri. Akal sehat kita bisa menerima itu? Tidak bisa. Sederhana kan? Sebetulnya kan? Sederhana kan? Ya nggak? Ai maujud ba'da adam. Ada setelah tiada. Wa kullu haditsin lahu sani'un wajibul wujud. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan lahu sani. Dia memiliki pencipta wajibul wujud yang berwujud niscaya. Yang wujudnya niscaya. Kesimpulannya apa? Fal alam lahu sani'un. Ai sani mana khaliq. Alam memiliki pencipta. Tsumma kaunus sani huwallahu ta'ala mustafadun min dalil wahdaniyah. Kemudian kenyataan bahwa pencipta itu adalah Allah Ta'ala itu mustafad diambil dari dalil wahdaniyah. Jadi kalau ada orang nanya begini, iya sekarang kita sepakatlah alam ini ada pencipta, tapi kenapa harus Allah? Iya nggak? Mungkin ada yang nanya begitu. Nah, kita jawab apa? Kesimpulan bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah karena pertama, akal kita nggak memungkinkan adanya Allah yang Tuhan yang berbilang, pencipta yang berbilang. Ya, dengan dalil wahdaniyah dari Dawarud dan dalil Tamanu itu, akal kita hanya memungkinkan adanya satu Tuhan. Oke? Nah, sekarang Anda mau menyebut apapun, mau Tuhan ini Allah atau apa, yang jelas sosok yang menjadi pencipta haruslah wajibul wujud. Dan ketika itu perselisihan kita dengan mereka hanya soal nama saja. Kalau dia sudah sepakat ada wajibul wujud, agama ngasih tahu nama wajibul wujud itu namanya Allah. Itu hanya penamaan saja. Paham nggak maksudnya? Yang menjadi mahal niza antara kita dengan orang ateis itu apa coba? Ada nggak pencipta itu? Bagi mereka kan nggak ada. Kalau mereka sudah mengamini, oke, ada pencipta itu dan dia wajibul wujud. Terus kenapa harus Allah? Lah, penamaan Allah itu datangnya dari agama. Agama memperjelas apa yang disampaikan oleh akal itu. Akal kita kan sampai pada kesimpulan, oh ini ada pencipta dan dia wujudnya harus niscaya. Ya kan? Namanya siapa? Ya enggak? Agama ngasih penjelasan, namanya Allah. Di samping juga ada nama-nama yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan lain-lain. Enggak jadi perselisihan itu, Mak, ya kan? Ya enggak? Selama dia sudah percaya akan keberadaan wajibul wujud. Paham nggak? Jadi Anda nggak perlu mengatakan kenapa harus Allah. Karena Allah itu adalah penamaan yang datang dari agama atas wujud yang wajib itu. Yang keberadaannya sudah bisa dipastikan oleh akal. Paham nggak? Paham nggak? Ya nggak boleh karena agama hanya mengatakan begitu. Lah sekarang sosok yang menciptakan alam semesta ini menurunkan wahyu, informasi tentang dirinya. Dia ngasih tahu namanya Allah. Masa kita mau rubah? Kalau itu pengetahuan dari dia langsung kok, ya kan? Jadi agama itu saling melengkapi dengan akal, dengan pembuktian rasional ya. Jadi akal kita dengan pembuktian rasionalnya sampai pada kesimpulan harus ada zat yang wajibul wujud itu, ya kan? Tapi akal kita nggak tahu namanya. Yang ngasih nama Allah itu kan bukan akal kita. Wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya Allah. Oh berarti kalau begitu sudah. Selama Anda percaya dengan keberadaan wajibul wujud itu, mau tidak mau Anda harus percaya kepada Allah ini. Kenapa? Karena dia sudah menurunkan pengetahuan tentang dirinya, nama-namanya, sifat yang dimilikinya, dan terbuktilah bahwa namanya itu adalah Allah. Pasti kita terima. Iya kan? Di samping akal kita nggak memungkinkan adanya Tuhan yang berbilang. Tuhan yang benar-benar Tuhan itu hanyalah Allah saja. La ma'bud bihaqqin fil wujud illallah. Gitu ya. Itu mana la ilaha illallah. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-wujud, dan manakala wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat wujud, istahala alaihi lidduhu, maka mustahil lawannya. Kalau sudah terbukti, dan sekali lagi, pembuktian akan wujud Allah itu bisa dipastikan oleh akal sehat, oleh penalaran yang rasional. Ya, adapun penamaan bahwa wujud ini adalah Allah itu bersumber dari agama, dari wahyu, dan wahyu itu sendiri berasal dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Buktinya apa? Kan gitu orang nanya begitu zaman sekarang mah. Buktinya apa itu wahyu berasal dari Allah? Itu sudah nulis itu ya. Buktinya apa? Kita percaya Quran, hadis ini berasal dari Allah karena dia diriwayatkan ya dengan periwayatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa ini berasal dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dalam sejarah hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat culas, ya kan? Dia mengaku sebagai nabi dan datang dengan pembuktian. Apa celah yang bisa kita punya untuk mengingkari orang semacam ini? Ya enggak? Sepanjang hayatnya enggak pernah berbohong, mengaku sebagai nabi, datang dengan bukti pula. Ya kan? Udah begitu wahyu yang disampaikannya itu berisi apa? Kabar masa lampau, kabar masa yang akan datang, penjelasan tentang akhirat, sementara beliau tidak pernah belajar kepada siapapun. Ya enggak? Paham enggak? Kalau begitu dari mana itu semua pengetahuan yang bermukjizat lagi? Tidak tertandingi lagi bahasanya, ya kan? Dari mana itu semua kalau bukan berasal dari Tuhan, gitu kan? Jadi kita yakin semua yang disampaikan dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih apalagi mutawatir itu berasal dari Allah, karena itu bisa dipertanggungjawabkan historisitasnya melalui riwayat-riwayat yang bersambung ke Nabi, dan Nabi sendiri sejarah hidupnya, karakternya, kepribadiannya, bukti-bukti kenabiannya juga ada. Gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Kalau ada orang ingin meragukan agama kita, kira-kira begitu jawabannya ya. Saya kira begitu ya. Kita udah sampai berapa menit ini? Udah 1 jam lebih kayaknya.